Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih tetap semangat. Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama saya, Ibu Tuti Herwati. Di pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu karakteristik rangkaian listrik. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu memahami karakteristik rangkaian listrik. Pada karakteristik rangkaian listrik ini, yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama, hukum Kirchhoff. Yang kedua, rangkaian hambatan listrik. Dan untuk rangkaian hambatan listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lihat yang pertama, hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Kalau kita lihat pada gambar berikut ini, arus listrik yang masuk, yaitu disimbolkan dengan huruf I, sama dengan arus listrik yang keluar, yaitu ada I1 ditambah I2 ditambah I3. Dan secara matematis, pada setiap titik cabang berlaku jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Berikut ini adalah contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui besar arus listrik I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, I3 sama dengan 4 ampere, dan I4 sama dengan 5 ampere. Pertanyaannya, berapakah besar arus I5? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan dulu rumus secara matematis pada setiap titik cabang, yaitu berlaku jumlah I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah I1 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan I keluarnya adalah I2 ditambah I3. Karena yang ditanyakan adalah I5, maka I5 sama dengan I2 ditambah I3 dikurang I1 ditambah I4. I5 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 2 ditambah 5. Sama dengan 8 dikurang 7. Jadi I5 sama dengan 1 ampere. Jadi, besar arus listrik yang mengalir pada I5 adalah 1 ampere. Rangkaian hambatan listrik. Pada suatu rangkaian listrik, hambatan listrik juga dapat dipasang secara seri dan paralel, seperti pada lampu dan baterai. Pola pemasangan hambatan listrik ini ternyata juga mempengaruhi besar arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Tahukah kamu mengapa demikian? Yang pertama, rangkaian hambatan listrik seri. Pada rangkaian seri, kuat arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda-beda. Sehingga dapat dituliskan V1 tidak sama dengan V2
dan tidak sama dengan V selanjutnya. Atau bisa dituliskan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V berikutnya. Selanjutnya kita bisa lihat dan simak baik-baik gambar rangkaian seri hambatan listrik berikut ini. Menurut hukum Ohm, V1 sama dengan I dikali R1. V2 sama dengan I dikali R2. Sehingga V total sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2. Atau bisa juga dituliskan secara matematis I dalam kurung R1 ditambah R2. Karena Vs sama dengan I kali Rs sama dengan V total. Maka Rs sama dengan R1 ditambah R2. Jika ada N dua hambatan yang disusun secara seri, maka Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah sampai dengan R berikutnya atau Rn. Berikut adalah contoh soal. Perhatikan gambar di samping. 3 buah hambatan listrik disusun secara seri seperti pada gambar di samping. Tentukan A. Besar hambatan total, B. Besar arus pada rangkaian. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk yang A, kita tulis dulu rumusnya. Karena ada 3 hambatan, maka kita tulis dulu Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Rs sama dengan R1 nilainya 2 ditambah R2 nilainya 3 ditambah R3 nilainya 4. Maka total jumlahnya adalah 9 ohm. Selanjutnya, untuk jawaban yang B, terlebih dahulu kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu I sama dengan V per Rs. Sama dengan nilai V-nya atau tegangannya adalah 9, dibagi dengan Rs yang tadi sudah kita hitung, yaitu nilainya adalah 9, maka 9 dibagi 9 sama dengan 1 ampere. Selanjutnya, yang kedua adalah rangkaian hambatan listrik paralel. Pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama, tetapi besar kuat arusnya berbeda, sehingga I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I selanjutnya, atau IN. Menurut hukum Ohm, I1 sama dengan V per R1 dan I2 sama dengan V per R2. I total sama dengan I1
ditambah I2 sehingga I total sama dengan V per R1 ditambah V per R2 atau V dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2. Karena I total sama dengan V per RP, maka 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sehingga untuk N buah hambatan paralel, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per Rn. Berikut adalah contoh soal. Dua buah hambatan masing-masing memiliki nilai 6 ohm dan 3 ohm disusun secara paralel. Selanjutnya, hambatan tersebut dirangkai dengan baterai bertegangan 3 volt. Pertanyaannya, berapa besar kuat arusnya? Selanjutnya adalah penyelesaiannya. Kita tulis dulu, diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan V atau tegangannya sama dengan 3 volt. Kemudian yang ditanya adalah I-nya. Kemudian kita jawab. Sebelum menjawab, terlebih dahulu cari total hambatan paralelnya. Jadi, hambatan paralelnya adalah, kita masukkan dulu rumusnya, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. 1 per RP karena penyebutnya berbeda, terlebih dahulu kita samakan dulu penyebutnya, sehingga 1 per 6 ditambah 2 per 6. 1 per RP sama dengan 3 per 6. Selanjutnya, RP sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Kemudian setelah kita mendapatkan hambatan paralelnya, kita cari kuat arusnya. Kita masukkan dulu rumusnya. I sama dengan V per RP sama dengan V-nya atau tegangannya adalah nilainya 3, per RP nilainya adalah 2, maka 3 bagi 2 sama dengan 1,5 ampere. Jadi, besar kuat arusnya adalah 1,5 ampere. Baik anak-anak,
lumayan cukup jelas kan penjelasannya? Bu Guru berharap kalian bisa memahaminya. Bu Guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.